Ini kenapa nih? Salah ya aku salin. Itu yang kalau salin itu linknya. Sana di sebelahnya nak. Nanti kodenya baru yang Jangan oke kan? Selanjutnya kepo. Pasal anaknya. Pasal anaknya. Ya ya. Teng. Bagikan aja dulu ente itu. Kan ambil yang biasa kan. Yang anggur. enggak ada kuah. Oh, balik. Yang biasanya bego kan ada? Coba lihat IG. Oke. Masih jalan. Ada blank aja sih.
Itu merah Pak. Ada suara situ. Yang di mana nih? Di YouTube. Iya, coba YouTube. Suara gitu. Kayaknya ada. Jiwaku memuliakan Tuhan, mulutku meninggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku. Kau Tuhan, kota bentengku, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku, kebenaran-Mu itu yang menuntunku, gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku.
meskipun kita semua pakai masker, saya nggak bisa lihat terlalu jelas wajah Bapak Ibu, tapi biar ada sukacita yang dari Tuhan terus mengalir di hati kita. Amin. Amin. Biar boleh keadaan luar mau kayak gimana pun, tapi biar hati kita tetap sukacita karena kita punya Yesus yang ajaib dan luar biasa. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, yang kita tundukkan kepala kita mulai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah Tuhan, buat hari Minggu yang Kau khususkan Tuhan untuk kami datang ke hadapan-Mu Bapak. Tuhan, biar Kau yang pimpin ibadah ini dari awal ke tengah sampai akhirnya Bapak. Tuhan, biar kami bawa yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar kami
setiap anugerah dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk kami boleh beribadah bersama-sama hari ini. Menaikkan rasa syukur kami kepadamu atas pemeliharaan-Mu, atas hari-hari yang kami boleh lewati. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, beri pengertian dan pemahaman kepada kami akan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi keinginan-Mu buat kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, senang kita boleh bersama-sama kembali hari ini. Saudaraku, hari ini kita mengingat tentang pencurahan Roh Kudus atau yang dikenal dengan namanya Hari Pentakosta. Nah, di mana pada waktu itu Tuhan melawat setiap waktu itu murid-murid yang ada di loteng Yerusalem, di Upper Room, dan 120 orang itu kemudian Tuhan melawat mereka dan dipenuhi dengan Roh Kudus dan kuasa Tuhan menyertai mereka. Nah, sejak saat itu kemudian Roh Kudus terus bekerja melalui murid-murid itu. Nah, saudara, kita tahu bahwa Pentakosta adalah sesuatu yang Tuhan janjikan kepada orang percaya. Kuasa Roh Kudus itu sesuatu yang Tuhan janji kepada orang percaya untuk memperlengkapi. Supaya apa? Supaya orang percaya itu menghasilkan buah. Ada sesuatu yang ada keluar dari hidup orang yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, saudaraku, melanjutkan dengan apa yang lalu saya sampaikan, dan hari ini kita akan belajar dari bagaimana seseorang bisa tetap menghasilkan buah di masa-masa sulit. Ya, nah kita tahu kita menghadapi ketidakpastian saat ini. Ya, kita belum jelas kapan masalah COVID ini akan selesai. Rasanya kok bertubi-tubi, ya, sudah mereda dan kemudian muncul lagi varian yang baru dan itu membuat orang makin takut, ya. Nah, tapi saudaraku, sebetulnya kalau sampai hari ini kita tetap ada atas seizin Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menang mengatasi masalah ini 1 tahun lebih, ya. Nah, kita tahu COVID ini adalah satu virus yang tidak kelihatan dan dia bisa sangat kecil, tapi kita lihat bahwa bagaimana dari sampai saat ini, ya, kita tetap ada dan kita tahu kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup sampai hari ini. Nah, mari kita terus menjaga kehidupan kita. Selagi kita masih hidup, tentu kita mau terus kita berkarya. Selagi kita masih hidup, kita terus menghasilkan buah. Biarlah di tetap masa-masa yang sulit seperti ini ada sesuatu yang buah atau hasil yang keluar dari kehidupan kita. Nah, kita akan buka dari kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-52. Kejadian pasal 41 ayat ke-52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Nah, saudara, minggu lalu kita belajar tentang Manasye, anak pertama daripada Yusuf. Dan kemudian sekarang anaknya yang kedua yang diberi nama Efraim. Yusuf hidup di zaman orang poligami, ya, bisa punya istri lebih daripada satu. Tetapi Yusuf membuktikan dia punya jabatan tinggi, dia mau punya istri berapa saja bisa. Tapi dia sampai akhir hidupnya dia tetap setia dengan satu istri.
Ya, dia hidup di negara Mesir, di mana negara itu mempunyai adat kebiasaan yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda. Tetapi dia tetap mempertahankan monogaminya sampai akhir hidupnya. Nah, saudara, sekalipun dia hanya diberi 2 anak, tidak ada anak perempuan, dia tetap bertahan setia. Tentu sebagai buah hasil daripada kehidupan Yusuf ini yang dia memberikan contoh dalam kehidupannya dia. Nah, saudara, dari sini dikatakan Yusuf berkata, Efraim artinya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Apakah Yusuf itu sengsara di Mesir setelah dia menjadi Perdana Menteri, setelah dia punya anak? Tentu tidak. Kenapa? Karena dia jadi Perdana Menteri, orang nomor 2 di Mesir. Dan Firaun sudah berkata, yang membedakan antara aku dengan kamu ini hanya tahta ini. Yang lain sama saja. Kamu punya hak. Kamu bilang A, akan dilakukan A. Kamu bilang B, akan dilakukan B. Kenapa? Karena haknya sepenuh ada pada Yusuf. Tetapi kita melihat, kenapa Yusuf berkata, aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Secara materi dia tidak sengsara. Nah, saudara, tapi dalam bahasa aslinya dikatakan mendapat anak itu adalah be fruitful, menghasilkan buah. Ya, dia menghasilkan buah. Bahkan di dalam terjemahan yang lain dikatakan double fruit. Jadi buah yang berlipat. Nah, saudara, jadi dikatakan bahwa Yusuf, dia di negeri di mana dia ada sekarang, dia sudah mendapatkan fasilitas yang bagus, sudah jadi Perdana Menteri. Dia katakan, aku mendapatkan double fruit, buah yang berlipat ganda di negeri ini. Justru di masa-masa sulitnya, dia tetap menghasilkan buah. Nah, ini yang hebat. Saudara, 7 tahun masa kelimpahan memang tidak mudah. Kenapa? Karena dia harus mempersiapkan dalam waktu cepat lumbung, dan dalam waktu cepat dia harus mempersiapkan manajemen. Bagaimana menyimpan lumbung itu, bagaimana mengatur orang-orang supaya dalam sekian tahun kelimpahan jangan sampai bahan makanan ini disimpan dan kemudian rusak, sehingga pada waktu masa kekeringan makanannya tidak bisa dipakai. Nah, ini yang kita bisa lihat, Yusuf tidak mudah memang, tetapi dia tetap bisa menghasilkan buah. Ya, itu yang dikatakan berlipat dan buah double fruit, buah yang berlipat ganda. Tentu keinginan kita juga, apa yang Yusuf pernah alami, dan itu kita bisa boleh dapatkan. Nah, bagaimana Yusuf bisa dapatkan buah-buah apa, saudaraku? Dan kalau kita melihat sedikit di masa-masa sebelumnya, dia menjadi Perdana Menteri. Pada waktu dia dijual dan kemudian menjadi budak oleh pedagang Midian, dan kemudian dia dibawa ke Mesir, karena memang Mesir itu punya magnet yang kuat. Dia kota besar, kota yang sangat maju, yang dimana negara yang menguasai banyak negara-negara lain. Budaya di sana berkembang dengan pesat, kemajuan berkembang dengan pesat di sana, di Mesir. Dan ini jadi daya tarik untuk menjual budak di sana. Kenapa? Harganya bisa tinggi. Sekalipun Yusuf dihargai murah oleh kakak-kakaknya, dibeli murah oleh pedagang Midian hanya 30 keping perak, dan dikatakan itu harga yang murah untuk seorang budak yang masih muda, punya tenaga bagus. Dan kemudian dia dijual kepada Potifar. Artinya kalau Potifar membeli, Potifar ini adalah kepala pengawal raja, orang penting di dalam kerajaan negara Mesir. Jadi kalau dia dibeli oleh Potifar, tentu karena memang Yusuf ini punya sesuatu nilai plus. Dan dikatakan di rumah Potifar, dia jadi budak, berjalan sekian waktu kemudian dia diangkat menjadi kepala rumah tangga di rumah Potifar. Jadi dia menjadi pemimpin di tempat Potifar, di mana waktu itu dia sudah kehilangan hak hidupnya, dia menjadi budak,
dan dia tinggal di tempat negara yang dia tidak ngerti bahasanya. Kalau sekarang Bapak Ibu tidak ngerti bahasanya, tinggal buka Google Translate, ya kan? Jadi Bapak Ibu mau ngomong dengan siapa saja, tinggal ngomong Google Translate, dia kan kita tulis bahasa Indonesia terkirim dengan bahasa yang kita mau. Tapi dia hidup di zaman dia tidak ngerti gaya tata bahasanya, bahasa Mesir dia tidak tahu. Dia orang Ibrani yang tinggal di kampung, tak ngerti dia bahasa Mesir, tak ngerti budaya Mesir, tapi dia beradaptasi dengan baik. Dan dikatakan di rumah Potifar itu kemudian dia diangkat, memulai manajemen, mengatur budak-budak yang lain, mengatur orang-orang yang lain yang ada di rumah Potifar. Mungkin 10, 20 orang atau 30 orang budak yang ada di rumah Potifar, dia yang mengatur. Singkatnya waktu kemudian dia difitnah oleh istri Potifar dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara, seiring dengan berjalan waktu, kepala penjara, kalau sekarang ini kalapasnya, ya, mempercayakan dia untuk mengatur tahanan-tahanan yang ada. Mungkin jumlahnya 100 atau 200 orang tahanan yang ada itu. Dari sekian puluh orang mungkin meningkat jadi ratusan. Yusuflah yang menjadi pemimpinnya. Kenapa dia bisa diangkat menjadi pemimpin? Memang Alkitab mencatat, ya, dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 2-5, kemudian Kejadian pasal 39 ayat 21 dan 23 mencatatkan bahwa Yusuf diangkat menjadi ini karena Tuhan menyertai dia. Tetapi kalau seandainya Yusuf tidak punya kemampuan, saya percaya Potifar tidak akan mempercayakan dia untuk ngatur. Seandainya Yusuf tidak dilihat oleh kepala penjara punya kemampuan untuk mengelola, untuk mengatur, untuk memimpin, tidak akan mungkin dia diangkat jadi pemimpin. Karena Yusuf melihat, kepala penjara melihat Yusuf ada sesuatu. Nah, saudaraku, jadi dari sini kita belajar kemudian setelah dia diangkat kemudian menjadi Perdana Menteri dalam keadaan yang rasanya sulit. Kenapa? Karena orang Mesir itu orang yang superior, negara yang maju, negara yang hebat. Bagaimana mungkin Yusuf seorang narapidana dan dia bukan orang Mesir asli, orang Ibrani yang dianggap warga kelas sekian oleh bangsa Mesir. Bagaimana mungkin Raja Firaun tiba-tiba berkata, hari ini aku melantik engkau menjadi Perdana Menteri? Rasanya itu tidak mungkin. Tapi saudaraku, yang namanya kualitas itu tetap akan dicari. Ya, saya pernah kasih contoh dengan Bapak Ibu mengenai uang 100.000, masih ingat? Ya, uang 100.000 sekalipun dia sudah kumal, betul, ya, ditinggal di sini, taruh di sini, saudara. Kira-kira saudara begitu selesai doa berkat mau pulang dulu Anda? Pasti nunggu kan? Siapa yang mau ambil? Karena ini tidak bertuan uangnya, misalnya. Sekalipun dia sudah kumal, kucel, tetap diambil. Kenapa? Karena dia bernilai, berkualitas. Jadi saudaraku, Yusuf diangkat, dia bisa menghasilkan buah karena memang dia menjadikan hidupnya punya nilai, bernilai tinggi, sehingga orang lain bisa memberikan penghargaan. Nah, untuk itu saudaraku, kalau kita ingin dapat dalam kehidupan ini supaya kita double fruit itu menghasilkan buah yang lebih, mari kita jadikan hidup kita ini bernilai. Biarlah orang lain melihat ada value, ada nilai yang bisa dia lihat dari kehidupan kita. Jadi kalau orang akan bilang, kalau kamu mau cari orang jujur, cari orang itu. Kenapa? Karena dia jujur. Kalau mau cari orang yang punya segini ini, cari orang itu. Kenapa? Karena orang melihat ada sesuatu, value atau nilai. Nah, untuk ini Bapak Ibu sekalian, dari Yusuf ini kita belajar, ya, dia punya nilai dalam kehidupannya, dan untuk itulah orang lain melihat dan kemudian dia bilang, inilah buah dari kehidupan Yusuf. Nah, saudara, dan kemudian kalau kita lihat, kita lanjutkan. Jadi saudaraku, firman Tuhan berkata begini, hasilkanlah buah sesuai.
Kalau kita berkata, aku sudah bertobat, hasilkanlah buah yang otomatis keluar dari hidup kita, bahwa kita orang yang sudah bertobat, yang sudah meninggalkan hidup kita yang lama, tidak lagi dekat-dekat dengan dosa. Kenapa? Karena kita tahu, oh ini aku sudah bertobat, aku sudah tinggalkan hidup lama. Dari mana orang tahu? Orang kan lihat buahnya. Kalau kita berkata aku orang benar, ya hasilkanlah buah kebenaran itu ada dalam hidup kita. Nah kalau kita juga tidak bisa dipercaya oleh orang, ya bagaimana mungkin kita bilang bahwa saya orang benar, orang kamu aja tiap hari berdusta, tiap hari bohong sini, tipu sana. Ya bagaimana orang bisa berkata kamu orang benar? Nah saudara, jadi mari kita tunjukkan. Kalau kita berkata aku sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, apa tandanya aku sudah bisa berbahasa roh? Hasilkanlah buah sesuai dengan kepenuhan Roh Kudus itu. Jadi kalau mulut kita bisa berbahasa roh, tapi kira-kira kalau waktu kita bicara dengan orang lain gimana? Maki-maki tetap jalan terus? Atau kata-katanya yang tidak benar? Nah ini jadi sesuatu yang buat kita hasilkanlah buah yang sesuai. Karena buah itu akan memberitahu kita pohonnya apa, betul ya? Ya, buah itu akan memberitahu kepada kita. Ya, saudara pegang buah mangga, maka saudara akan tahu pohonnya itu. Kalau kita lihat buahnya, oh ini buahnya ini, berarti pohonnya pasti buah mangga. Ya kan? Sudah pernah lihat ada buah durian, tapi pohonnya pohon mangga? Sudah pernah lihat begitu? Kagak pernah kita lihat. Kenapa? Karena buah selalu akan memberitahu kepada kita pohonnya apa. Jadi yang akan memberitahu kepada kita dan orang lain akan tahu kita, itu adalah dari buahnya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai. Kalau kita berkata kita orang percaya, hasilkanlah buah yang sesuai dengan kepercayaan kita. Orang lain takut, kita juga takut loh. Terus apa bedanya kita katanya jadi orang percaya? Orang lain bingung dengan keadaan ini, stres, kita pun juga begitu. Terus apa bedanya dengan orang tidak percaya? Mari kita menghasilkan buah yang sesuai. Sesuai, ya. Kita dipenuhi Roh Kudus, hidup dalam Roh, hasilkanlah buah. Hasilkanlah yang sesuai dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita bersama-sama, di tempat kita bekerja, di tempat kita berusaha, hasilkanlah buah yang sesuai. Nah, bagaimana Yusuf bisa mendapatkan double fruit itu di masa-masa kesengsaraan, di masa sulit? Jadi bukan hanya pada waktu dia sudah jadi Perdana Menteri dia menghasilkan buah. Pada waktu masih jadi muda, dia sudah berbuah. Ya, jadi di segala kondisi, di segala keadaan, dikasih fasilitas pun dia tetap berbuah. Nah, ini orang hebat, saudara. Ini orang punya integritas. Ya, tidak ada uang, dengan uang berlimpah, dia hidupnya tetap sama. Nah, ini yang kita bilang Yusuf ini hebat. Jadi dia berbuah bukan hanya pada waktu oh iyalah, karena setelah dia dapat fasilitas, dia punya fasilitas, punya ini, punya itu, dia bisa berbuat ini. Enggak, sebenarnya. Pada waktu dia tidak punya apa-apa, dia jadi budak, enggak digaji, cuma dikasih makan, dia tetap menghasilkan buah. Nah, dari mana Yusuf bisa dapatkan itu? Karena dia sudah melewati yang namanya Manasye. Setelah dia lewati Manasye, baru muncul Efraim. Saudara, mari kita mau belajar dalam kehidupan ini. Kesulitan, tantangan, kesengsaraan, apapun bentuk yang kita alami, entahkah itu karena kesalahan kita, entahkah itu karena orang lain yang sama, tetapi Tuhan bisa pakai itu untuk melatih kita, untuk menjadikan kita itu kokoh. Saudara, pohon korma ya itu ditanam biasanya hidup di daerah-daerah yang memang padang pasir.
Tapi sebelum waktu dia ditanam itu sudah sengaja di atasnya dikasih batu yang besar. Supaya apa? Waktu dia tumbuh itu, begitu dia menemui batu, dia tidak bisa ke atas, maka dia akarnya akan terus tumbuh ke bawah. Terus sampai ke bawah, terus sampai ke bawah, dan dalam waktunya akar yang sudah cukup kuat itu akan menembus batu itu. Baru dia tumbuh ke atas. Ada angin badai sebesar apapun, pohon ini tidak roboh. Kenapa? Karena akarnya sudah tertancap kuat ke bawah. Kesulitan, tantangan itu bagaikan batu yang besar yang menahan kita sepertinya, tetapi tanpa kita sadari bahwa sebetulnya itu memperkokoh fondasi kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita tanya dengan orang-orang yang umurnya sudah di atas 40, 50, 60 dan hari ini sudah punya sesuatu, kenapa dia bisa berhasil? Karena dulu di usia 20, di usia belasan, 20, 30, 40, dia pernah mengalami tekanan dan dia berhasil melewati tekanan itu, punya dasar yang kokoh. Sehingga pada waktu dia melihat yang kalian alami ini belum seberat yang saya alami, ya, yang kalian alami ini baru kecil, belum seberat yang saya alami. Kenapa dia bisa berkata begitu? Karena dia sudah melewati manasye. Saudaraku, apapun yang saudara sedang alami hari-hari ini, kalau itu bagian daripada manasye, artinya Tuhan sedang memperkokoh fondasi kehidupan kita. Supaya apa? Supaya menghasilkan buah. Ada Efraim keluar setelah manasye. Lewati fase manasye itu, maka Efraim pasti akan muncul buah dari kehidupan kita. Mungkin manasye kita akan berbeda-beda, fasenya akan berbeda-beda. Mungkin yang lalu seperti apa, sekarang berbeda lagi. Mungkin yang akan datang akan berbeda lagi manasye-nya. Tidak apa-apa, lewati saja. Nanti manasye itu akan menghasilkan Efraim. Setelah lewat lagi, ada lagi manasye yang berikutnya. Jalani saja, karena itu sedang terus memperkokoh fondasi kehidupan kita, supaya ada Efraim yang muncul. Ada buah yang dihasilkan dari kehidupan kita, sehingga orang lain bisa melihat dan kita bisa menasihati mereka yang belum mengalami seperti yang kita alami. Kita bisa beritahu mereka, aku pernah mengalami masa-masa begitu dan aku bisa lewati bersama-sama dengan Tuhan. Itulah manasye. Dan hasilkan buah dalam kehidupan kita. Nah, sudah yang dikasih Tuhan, kita lihat bagaimana pada waktu manasye ini terjadi, pada waktu kita mengalami masa-masa yang seperti itu, saudaraku, belajarlah mengelola hati, pikiran, perasaan pada waktu itu terjadi. Karena seringkali orang hidup sekarang, tapi sebetulnya dia hidup dengan masa lalunya. Apa yang pernah terjadi sekian waktu yang lalu terus menghantui kehidupannya, terus terbawa-bawa dalam hidup hari ini. Kalau saya begini, nah bagaimana dulu begini, dulu dia begini, dulu dia begini, dulu dia begini, dia lakukan ini, dulu dia begini. Kalau ini konteks hubungan suami istri atau orang tua anak, dulu dia begini, dulu dia begini. Kalau kita selalu hidup dalam masa lalu untuk hidup sekarang, kita tidak akan pernah bergerak maju. Kita masih belajar seperti apa yang Yusuf katakan. Allah telah membuat aku lupa akan kesengsaraanku. Tetap ada dalam memori, dalam jalan pikiran kita. Tapi kita berhasil mengelolanya. Kita berhasil mengatasinya. Kita lewati masa lalu itu untuk menatap masa depan kita. Kenapa? Karena kita tahu kita harus lewati manasye itu. Nah, saudara, satu kali kita belajar dari satu contoh dalam Lukas pasal yang ke-9. Jadi setelah kita berhasil mengatasi, mengelola hati, pikiran, perasaan kita, mari bertindak dengan benar. Ya, bertindak dengan benar. Nah, kita lihat dari kitab Lukas pasal 9
ayat 52 sampai ke 55. Mungkin saya baca ayat 51 biar lebih jelas satu perikop ini. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya itu, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saudaraku, waktu itu Yesus mengutus murid ke Yerusalem untuk berjalan menuju ke desanya, melewati desa namanya Samaria. Kenapa orang Samaria menolak? Ini saya katakan, mereka hidup dalam masa lalu. Orang Samaria ini adalah orang Israel yang kawin campur. Karena menurut aturan Taurat, orang yang kawin campur maka dia tidak mendapat warisan lagi di suku Israel. Dan dia harus tersingkir keluar dari kota-kota yang ada di Israel. Maka disediakanlah satu tempat namanya Samaria. Jadi Samaria ini bisa jadi orang Israel kawin dengan orang Edom, orang Israel kawin dengan suku bangsa Moab, bangsa Amon, Filistin dan sebagainya. Mereka harus keluar, tercabut dari akarnya. Tinggallah mereka di tempat yang baru yang namanya Samaria. Dan bagi orang Israel, dia menganggap Samaria itu orang kelas 2, orang buangan. Kamu tidak punya hak untuk sama-sama dengan kami, ya. Dan kamu tidak punya hak lagi dalam pusakanya orang Israel. Dan ini menyakitkan hati mereka, ya. Mungkin atas dasar cinta mereka kawin juga dan akhirnya terbuang, ya saudara. Dan akhirnya mereka terbuang, dan inilah membuat orang Samaria itu sangat benci dengan orang Israel. Dan akibatnya pada waktu Yesus mengutus murid-muridnya, karena jalan yang paling dekat harus lewat di desa itu, dan orang Samaria menolak. Nah, Yakobus dan Yohanes, dua orang murid Yesus, ngomong sama Yesus, "Guru, perlukah saya berdoa minta api turun dari langit seperti zaman nabi-nabi yang dulu?" Elia pernah berdoa dan kemudian api turun dari langit membakar korban itu, dan kemudian nabi-nabi Baal dibunuh semua. Hal yang sama yang diminta oleh Yohanes sama Yakobus, karena mereka menolak kehadiran Yesus utusannya. Saudaraku, kira-kira salah enggak doa ini? Ya, saudara, kalau saudara beritakan Injil dan kemudian orang menolak saudara, ya, kan ada Alkitab katakan, "Tebaskanlah debu kakimu, maka mereka tidak akan dapatkan berkat lagi." Kira-kira begitu. Tetapi dikatakan Yesus berpaling menegur mereka. Nah, apa yang Yesus tegur mereka ini? Apa yang Yesus tegur mereka? Nah, memang di dalam bahasa Indonesia tidak dituliskan apa yang Yesus ngomong, tetapi dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Inggris itu dituliskan tegurannya. Nah, tegurannya pada waktu Yesus berpaling menegur Yohanes dan Yakobus ini, Yesus ngomong begini, "What manner spirit you are of?" Artinya gini, roh macam apa yang ada padamu? Kamu ditolak
dan kamu minta api turun membinasakan mereka. Roh apa yang ada sama kamu? Dia bilang, bukankah kamu harus memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa itu? Bukannya karena ditolak terus kamu minta api membinasakan mereka dan mereka tidak punya kesempatan untuk mengenal aku. Roh macam apa yang ada sama kamu? Itu teguran Yesus sama Yohanes dan Yakobus. Saudaraku, kalau suatu saat saudara dibuat menderita oleh orang lain dan kemudian saudara bilang, Tuhan hukum dia Tuhan, syukur dia mengalami begitu Tuhan. Mungkin pertanyaan yang sama, roh macam apa yang ada sama kamu? Kenapa tidak minta belas kasihan Tuhan turun kepada dia? Justru kamu minta penghukuman Tuhan turun kepada dia. Roh macam apa yang ada sama kamu? Bukankah kita harus menghasilkan buah yang sesuai? Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, tentu buahnya itu sesuai dari kehidupan kita yang keluar. Kalau orang lain melukai hatimu, orang lain mengecewakan engkau, orang lain membuat engkau menderita, tidak bagian kita untuk membalas. Bukankah firman Tuhan berkata, pembalasan adalah hak Tuhan. Bukan tugas kita adalah mengasihi mereka. Itu kalau roh Tuhan ada sama kita, tentu kita akan berkata, Tuhan berkati orang itu. Dia sudah melukai aku, dia sudah membuat aku menderita. Gara-gara dia aku mengalami kesengsaraan. Seperti Yusuf katakan, Tuhan mengizinkan semua karena Tuhan punya tujuan yang baik. Dan inilah buah yang dihasilkan dari kehidupan Yusuf. Mari Bapak Ibu, roh macam apa yang ada padamu saat ini? Kalau kita orang percaya dan roh Tuhan ada pada kita, tentunya buah roh itu yang muncul dari kehidupan kita. Seperti kitab Galatia katakan, buah roh adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kelemah lembutan, kerendahan hati, penguasaan diri dan sebagainya. Itulah buah yang masih kita hasilkan dari kehidupan kita. Kalau kita berkata, roh Tuhan ada padaku. Kalau kita berkata, aku pernah hasilkan kebenaran dari kehidupan kita. Kalau kita berkata, aku orang percaya, biarlah kepercayaan kita bisa dilihat oleh orang lain. Di masa-masa orang lain takut, orang lain bingung, kita bisa menguatkan mereka dengan kepercayaan yang kita punya. Jangan ikut-ikutan takut dengan mereka. Dan jangan menyebarkan ketakutan. Kalau saudara takut, jangan sebarkan ketakutan itu. Tapi datang sama Tuhan. Tuhan, aku orang percaya Tuhan. Bukankah rohmu ada di dalamku Tuhan? Bukankah rohmu ada di dalamku? Roh Allah yang lebih besar dari apapun roh yang ada di bumi ini. Roh Tuhan ada padaku. Dan bukankah roh itu yang bisa memampukan aku mengatasi? Biarlah orang lain melihat buah dari kehidupan kita. Biarlah orang lain melihat buah dalam tindakan kita sehari-hari. Biarlah orang lain melihat buah yang sesuai. Baik itu positif atau negatif, dia akan kelihatan. Untuk itu, saudara dikasih Tuhan. Hari ini mengingatkan kepada kita, Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan untuk memperlengkapi kita, menolong kita. Roh Kudus, Parakletos, penolong itu yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Hasilkanlah buah yang sesuai. Amin. Ya, mari kita untuk belajar menghasilkan buah yang sesuai. Lewati Manasye, karena Efraim pasti akan muncul. Setelah kita melewati fase-fase Manasye, ada banyak peristiwa yang lalu-lalu atau mungkin yang akan datang, yang akan kita alami. Tetapi saudaraku, mari kita tetap pegang. Kalau Tuhan izinkan ada Manasye, kita berhasil mengatasinya, kita berhasil mengelolanya di tengah masa-masa sulit itu. Di tengah kita dikecewakan, di tengah kita diperlakukan tidak adil, di tengah kita difitnah orang, kita tidak berlaku seperti yang dia katakan. Oh,
dia katain macam-macam kepada kita, mari kita tetap bertindak benar. Itulah buah, itulah manasye. Kita ingat, masih ingat kemarin minggu lalu katakan mengampuni bukan berarti melupakan. Mengampuni, ingat, tapi tidak sakit. Kita ingat dia, kita tahu apa yang dia lakukan. Dia begini, dia begini, dia begini. Dia menipu aku, dia lakukan aku begini. Setelah itu dia fitnah aku, dia lakukan ini, dia lakukan ini. Ingat, tapi di sini sudah tak sakit lagi. Itulah pengampunan. Itulah manasye yang berhasil dilewati. Aku tahu yang kamu lakukan. Aku tahu, dan itu tidak akan hilang dari memori. Aku ingat, tetapi di sini sudah tak sakit. Artinya apa? Kita sudah bisa mengampuni. Kita sudah bisa mengatasi. Itulah manasye. Kita sudah bisa mengelola hati dan perasaan kita. Itulah manasye. Artinya engkau sudah Efraim menghasilkan buah. Kalau kau bisa lakukan ini, engkau sudah ada Efraim muncul. Ada buah yang dihasilkan. Dan saudaraku, salah satu lagi buah yang akibat daripada orang yang bisa, Tuhan itu sangat menghargai setiap orang yang berani bertindak sesuai dengan firman. Sangat dihargai oleh Tuhan. Yakub punya anak 12, laki-laki 1 perempuan. Dan kemudian Ruben, anak pertama, sudah melanggar kekudusan. Karena apa? Karena dia tidur dengan ibu tirinya sendiri. Nah, kemudian Yakub sebelum dia meninggal, dia berkata kepada Yusuf, panggil anak Manasye dan Efraim. Dan dia katakan begini di dalam Kejadian pasal 48 ayat yang ke-5. Kejadian 48 ayat yang ke-5. Katakan begini. Manasye dan Efraim itu milikku, kata Yakub. Padahal itu cucunya, ya. Dan dia katakan begini, dia Manasye dan Efraim ini akan masuk, ayat yang ke-5, katakan begini, maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum aku datang kepada ke Mesir, akulah yang empunya mereka, akulah yang empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Ruben anak pertama, Simeon anak kedua. Jadi cucunya ini dimasukkan menjadi setara dengan anaknya. Jadi saudaraku, dari Manasye dan Efraim dia mendapat hak pusaka dari bangsa Israel. Dia cucu, tapi dia dimasukkan ke dalam posisi sebagai anak. Entahkah tradisi ini yang diikuti oleh beberapa suku-suku tertentu? Anak laki-laki pertama itu dapat jatah dari kakeknya, ya, dari suku-suku tertentu. Dan Chinese tertentu juga begitu. Cucu laki-laki pertama itu dapat jatah setara dengan anak laki-laki yang lain. Ya, orang Batak juga begitu. Cucu anak laki-laki ada yang dapat, tapi anak bungsu benar salah dapat hak daripada opungnya. Nah, saudaraku, dari sini kita belajar melihat begini, bahwa Tuhan itu sangat menghargai setiap tindakan-tindakan benar yang kita lakukan. Yusuf dia dapatkan double fruit. Harusnya nama dia, tapi ternyata nama dua anaknya langsung masuk menggantikan dia. Dan ini hebatnya, double fruit tadi. Jadi roh Tuhan ada padamu. Biarlah kita menghasilkan buah yang sesuai dengan kehadiran roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Buktikan, ya, orang lain akan melihat Tuhan. Doa kita bersama, doa kita semua, bahwa kita menghasilkan buah yang sesuai dengan kehadiran roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan orang lain akan melihat, dan orang lain akan bisa merasakan, sehingga orang lain tidak bisa ngomong lagi, roh apa yang ada sama kamu?
Ketika kamu anak Tuhan, kamu orang percaya penuh Roh Kudus, tapi ngomong tindakanmu tidak sesuai. Orang tidak akan berkata begitu. Kenapa? Karena orang melihat buah dari kehidupan kita. Kapan buah itu berhasil kita munculkan? Setelah manasya kita lewati. Manasya kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi apapun itu, manasya adalah bagian daripada kita memperkokoh fondasi kehidupan kita. Dan setelah fondasinya kokoh, maka buah pasti akan muncul dari kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, keinginan kehendak-Mu supaya kami semua boleh menghasilkan buah yang sesuai. Orang yang bertobat pasti menghasilkan buah pertobatan. Orang percaya pasti menghasilkan buah dari kepercayaan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, hidup di dalam Roh, maka dia akan menghasilkan buah yang sesuai, yaitu buah Roh dari kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sudah terima roti dan anggur? Kalau ada yang belum, boleh angkat tangan. Mungkin ada yang belum, satu lagi. Ada yang belum terima roti dan anggur? Ya, mari kita mau persiapkan kita. Saudara, ayat-ayat ini tidak seperti kita berharap kayak jimat, ya. Tapi kita percaya ayat-ayat yang Bapak Ibu terima ini sebagai firman yang mungkin menegur, mengingatkan, meneguh kita, atau mungkin bisa memperbaharui kehidupan kita. Ya, jangan jadikan ini sebagai jimat, tapi bila firman ini boleh mengubah kehidupan kita semua. Ya, mungkin yang di rumah juga, Bapak Ibu yang di rumah boleh menyiapkan roti dan anggur bagi persiapkan pengganti roti atau pengganti anggur. Mari sudah kita mempersiapkan hidup kita, persiapkan hati kita. Bapak, ini kami Tuhan, kami bersyukur Roh-Mu mau berikan kepada kami. Dan Roh-Mu itu adalah kuasa, Dunamos, kuasa yang membangkitkan, kuasa yang memampukan, kuasa yang sanggup melakukan apa yang tidak sanggup kami lakukan. Terima kasih Tuhan hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih. Mari saudara, saya mengundang kita bangkit berdiri. Boleh angkat roti di tangan kanan kita. Bapa, Engkau kuduskan roti dan anggur ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Meneguhkan kami, memperbaharui kami, membuat kami terus berjalan dalam kebenaran-kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan, kuduskan kehidupan kami. Mari angkat roti di tangan kita. Mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan-Aku. Saudara, bukankah roti di tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita semua? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kita melambangkan darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa kita semua. Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami adalah pribadi-pribadi yang menghasilkan buah dalam segala musim. Karena kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Roh-Mu yang lebih besar daripada roh yang ada di bumi ini ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom warga kerajaan. Banyak orang berkata kepada saya, Pak, kapan kebaktian Pak? Kita work from home. Kita menyembah Tuhan from home. Kapan kebaktian? Saudara perhatikan pada hari raya Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini, itu pencurahan Roh Kudus. Hari raya Pentakosta pertama sebetulnya ini Shavuot adalah di Gunung Sinai ketika turunnya firman Tuhan melalui Nabi Musa. Hukum berasal dari Nabi Musa, ya, dan kebenaran, tetapi kasih karunia dan kebenaran melalui Yesus Kristus. Ketika semua orang percaya, apa semua? Tidak. Tercatat yang melihat Yesus naik ke sorga ada 500 orang. Tapi yang di loteng atas Yerusalem cuma 120. Semua orang percaya. Disebutkan di sana orang percaya, ya. Jadi untuk menerima Roh Kudus harus jadi orang percaya. Percaya apa yang dikatakan kitab suci. Bahkan bukan yang dikatakan oleh dokter-dokter teologi yang tidak percaya tentang hal ini. Terserah mereka tidak percaya. Saya sangat percaya sebab saya mengalaminya. Dan saudara yang kasih Tuhan, ketika mereka berkumpul di mana? Bukan di bait Allah seperti yang diberitakan itu. Tapi di rumah, di sebuah rumah. Tapi kuncinya in one accord. Saudara, in one accord itu berbicara tentang harmoni. Berbeda-beda, so lihat ini yang di belakang ini. Ada juga wanita, it's unusual pada zaman itu. Termasuk di sana adalah Maria Ibu Yesus. Dia tidak meninggikan dirinya, dia duduk bersama. Rahasia harmoni adalah menghormati satu dengan yang lain. Loving one another. Maka tiba-tiba turunlah dari langit. Bunyi seperti tiupan angin keras. Like a mighty wind. Seperti saudara ke whirlwind, yaitu angin puting beliung. Dan kemudian lidah-lidah api. Perhatikan di sana lidah apinya very individual, ya. Yang di atas Petrus beda dengan yang ada di atas Andreas, di atas Yohanes. Bahkan yang di atas Maria, saudaraku. Apa message-nya kita belajar hari ini? Ketika tiba hari Pentakosta, pembaptis dalam roh bukan pendeta, bukan rasul, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian mereka berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Waktu di Gunung Sinai ada 3.000 orang mati. Tetapi ketika Simon Petrus menyampaikan firman Tuhan dengan urapan yang baru. I shall be anointed with fresh oil, kata King David. Ya, maka saudaraku, tandukku akan meninggi seperti tanduk daripada banteng, saudara. Dia begitu berani dan mereka bersaksi. Jangan lupa pembaptisan dalam Roh Kudus bukan untuk menerima jadi kuasa untuk menyembuhkan ataupun, tetapi lebih daripada itu kuasa untuk menjadi saksi. Saksi situ martus ataupun martir dalam bahasa Latin, siap mati menjadi saksi bagi Tuhan, an eyewitness for Jesus. Saya berdoa setiap warga kerajaan mengalami ini. Jadi bersatu, saling mengasihi, harmoni dalam keluargamu. You will be anointed at your very home. Di rumah Anda sendiri. Tidak harus ada 10 hari di gedung gereja, tidak perlu. Tapi di rumah, di dapur. Ya, mungkin saudaraku sedang baru angkat tangan menyembah Tuhan. Tiba-tiba kuasa itu datang. Dan kuasa itu bukan sesuatu. Dialah seseorang. Roh Kudus, sambutlah Roh Kudus. Come Holy Spirit, we need thee more than ever. God bless you warga kerajaan. Be filled with the Holy Spirit. Amen. Buat gembala pusat kami Bapak Pendeta Timotius Arifin dan Bapak Rini Daud, serta gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Yonis Bini dan Ibu Yasabes ini, serta seluruh keluarga besarnya Bapak. Sekiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati setiap pelayanan mereka kemanapun mereka akan pergi untuk melayani dan menyampaikan firman. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat para jemaat di tempat ini dan yang ada di rumah. Kiranya kasih-Mu selalu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga, pekerjaan bahkan sampai dengan pendidikan yang sedang kami tempuh. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia khususnya Kota Padang ya Tuhan. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin kota, bangsa dan negara kami ini. Kiranya kuasa-Mu selalu ada ya Bapak, untuk memberkati kota kami ini.
Kau jauhkan kota kami ini dari perilaku-perilaku yang tidak adil ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk Hotel Great Bumi Minang ini ya Bapa, di mana setiap minggunya kami melakukan kegiatan ibadah ya Bapa. Kau berkati manajemen hotel ini ya Bapa, mulai dari staf tertinggi kepada terendah. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Sekiranya Engkau selalu memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan pada hari ini, baik itu ucapan syukur, perpuluhan bahkan diakonia ya Bapa, dan Engkau yang nanti akan melipat gandakannya. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Sekiranya Engkau selalu menyertai setiap perjalanan kami, sehingga kami dapat selamat sampai ke rumah dan dapat melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Dan kami pun rindu untuk menerima berkat melalui perantara Hamba. Mari Bapak Ibu, katakan kami berarti kepada Tuhan, memberkati kehidupan. Sudah dikasih oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Damai sukacita Yesus Kristus Anaknya dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.